Shalom Diaspora Generation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang God's forgiveness, pengampunan Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14 mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kita sudah pasti tahu ya cerita tentang Raja Daud ini. Raja Daud melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ini tuh sangat mengecewakan hati Tuhan dan pastinya sangat mendukakan hati Tuhan. Daud jatuh ke dalam dosa persinahan dengan Batsheba. Nabi Nathan atas perintah Allah datang menegur Daud dengan teguran yang keras. Nah, teman-teman, kita bisa belajar dari respon Daud. Ketika nih seorang manusia ditegur, biasanya orang tersebut itu pasti akan nggak terima. Orang itu menampik kesalahan yang diperbuat dirinya ketika ada seseorang yang menegur. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Tapi kita bisa lihat respon dari Raja Daud. Raja Daud ini sama sekali nggak membela diri. Justru dia ini dapat sadar langsung ketika Nabi Nathan itu menegurnya. Teguran keras dari Nabi Nathan terhadapnya itu membuat Daud itu tidak marah dan justru ia mengakui kesalahan dan dosanya. Dan karena respon Daud inilah Tuhan mengampuninya. Dosa Daud ini kita bisa lihat bahwa Daud tidak menjadi seseorang yang tidak puas sama sekali pada hidupnya, menjadi seseorang yang tamak. Padahal kita sudah tahu ya, Daud itu punya segalanya. Dari jabatan, kekayaan, terus istri. Tetapi ternyata semua yang dimiliki oleh Raja Daud ini tidak membuatnya puas. Justru dia menginginkan lebih dengan menginginkan Batsheba dari istri Uria. Ketamakan dan ketidakpuasan Daud ini dipandang sebagai penghinaan dan kejahatan kepada Tuhan. Dari dosanya ini Allah pun menghukum Daud. Nah, Allah itu tidak pernah mengabaikan dosa siapapun manusia. Ketika seseorang berbuat dosa, pastinya Tuhan akan menghukum terhadap perbuatan yang ia lakukan. Orang fasik akan dihukumnya, tetapi orang benar juga akan dihukumnya. Nah, kenapa ya kok orang benar itu tetap dihukum sama Tuhan gitu ya? Teman-teman mungkin bertanya, kenapa orang benar kan kita sudah diselamatkan nih ya karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kalau kita berbuat dosa, Tuhan pun tetap ya menghukum kita. Itu semua Tuhan lakukan bukan karena Tuhan itu benci sama kita, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, tapi justru teguran dari Tuhan, hukuman dari Tuhan itulah bukti dari kasihnya yang luar biasa terhadap manusia. Orang benar dihukum Tuhan supaya dia berbalik dan tidak perlu menjalani hukuman bersama-sama dengan dunia. Nah, Daud nih ya, contohnya kan Daud ya tadi ya. Daud diberikan penghukuman supaya dia itu kembali dari dosanya dan pulih. Nah, pulih dari keadaan yang sangat menyedihkan akibat dosa. Coba bayangin kalau nggak ada hukuman. Mungkin seseorang itu nggak akan jerah terhadap perbuatannya. Tapi dengan adanya hukuman, orang bisa berbalik ke jalan yang benar dan semakin dipulihkan. Seperti Raja Daud ini. Nah, tujuan hukuman itu sebenarnya adalah berbalik kepada Allah. Dalam 1 Korintus 11 ayat 32 mengatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita tuh dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Konsekuensi dosa tetaplah ada. Bukan berarti kita bisa seenaknya berbuat dosa meskipun Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Jangan meremehkan dosa, teman-teman. Kita pasti tetap menjalani konsekuensinya kalau kita main-main sama dosa. Tuhan tetap memberikan hukuman kepada Daud. Pertama nih ya, kita bisa lihat kalau hukuman dari Daud ini juga bukan sesuatu yang main-main dari Tuhan. Pertama, pedang yang tidak akan meninggalkan keturunan Daud. Itu hukuman dari Tuhan kepada Daud. Kematian 3 orang anaknya karena pedang. Ditambah anak hasil persinahannya tuh mati. Nah, terus yang kedua nih. Malapetaka menimpa keluarga Daud.
Kita bisa lihat dari kisahnya bahwa adanya pemerkosaan Tamar putrinya oleh Amnon. Itu terdapat pada 2 Samuel 13 ayat 7 sampai 14. Nggak hanya itu, ternyata ada hukuman lain yang Tuhan nyatakan melalui keturunan Daud. Nah, selanjutnya ini ada pemerkosaan istri-istrinya oleh Absalom dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Ternyata tidak hanya sudah ditebus, sudah bebas dari dosa, tetapi ketika berdosa tidak mendapatkan konsekuensi sama sekali. Tidak ya teman-teman. Seperti Raja Daud yang kita sudah ketahui bahwa Daud ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Daud ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika dia berdosa, tentu dia tetap menerima konsekuensinya. Dan benar-benar Tuhan nyatakan melalui kehidupannya bahwa keluarganya, dan keturunannya itu juga dihukum sama Tuhan. Sebenarnya nih teman-teman, kalau ngomongin konsekuensi dosa, kita sudah tahu ya kalau konsekuensi dosa itu adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23 ini mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nabi Nathan mengatakan bahwa Daud tidak akan dihukum mati oleh Tuhan. Tetapi anak yang dilahirkan Batsyeba akan Tuhan matikan. Nah, kita bisa lihat ya, seharusnya yang dihukum mati itu Raja Daud. Tetapi Tuhan mengalihkan itu, mengalihkan hukumannya. Nggak jadi nih Raja Daud mati, tetapi Daud tetap dihukum. Setidaknya dia diberi keringanan untuk dirinya ini tidak mati. Kita bisa melihat dari sini teman-teman, kalau hal ini adalah sebagai gambaran adanya pengganti, yaitu anak Allah Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa dan pelanggaran seluruh umat manusia. Sebelum adanya penebusan dari Tuhan Yesus, pastinya kita akan menerima konsekuensi dosa yang adalah maut ini. Tetapi bersyukurnya teman-teman, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Sehingga ia menggantikan seluruh dosa kita. Kita yang seharusnya mati, tapi Tuhan bangkitkan dari dosa-dosa kita. Nah, mengetahui hal ini teman-teman, sebenarnya kita harus lebih menyadari. Kita seharusnya tidak meremehkan dosa-dosa. Karena tanpa perbuatannya, tanpa penebusannya, kita tidak lebih dari manusia berdosa yang layak untuk dihukum mati. Dalam Roma 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita diselamatkan, kita yang seharusnya berdosa ini, umat berdosa ini harusnya menerima hukuman yang kekal, tapi kita dibangkitkannya. Kita tidak perlu menjalani kehidupan yang berat lagi, tetapi adanya penebusan Tuhan ini, pengampunan dari Tuhan melalui penyelamatan di atas kayu salib. Inilah yang seharusnya semakin kita sadari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah rasa cukup di hati kita, sebab tanpanya tentu kita nggak bisa sepenuhnya menikmati berkat Tuhan dan merasakan kepuasan hidup. Coba ingat-ingat lagi teman-teman, ketamakan dari Raja Daud. Ketamakan dan ketidakpuasan Raja Daud dipandang sebagai penghinaan dan kejahatan kepada Tuhan. It's time to change your mind. Di ngebum kali ini, teman-teman mari kita manfaatkan pengampunan dari Allah. Jangan lagi meremehkan dosa, jangan lagi berbuat seenaknya terhadap dosa, tetapi sadarilah bahwa dunia tidak dapat memuaskan kita. Hanya di dalam Yesuslah kita akan mengalami kepuasan yang sejati. Mari teman-teman kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh kasih karunia Allah dengan mengejar perkenanan Tuhan, dengan tidak berlaku dosa dan melakukan perintah dan kehendaknya. Itulah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita lakukan agar kita dapat memuliakan namanya. Sampai jumpa teman-teman di ngebum selanjutnya. God bless you. Terus tonton video ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel